Oke. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit-sakit? Sakit hati? Kalau yang sakit jiwa ada? Oke. Ya, hari ini kita bertemu kembali ya pada mata pelajaran apa ini? Pelajaran PPKN. Oke, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti mendapatkan berkah. Oke, silakan satu orang yang pimpin, terserah mau ketua kelas yang lain boleh. Silakan. Dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lagi melanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya kita ya, atau rasa cinta tanah airnya kita terhadap negaranya kita ini. Mempelajari di bab sebelumnya tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Ada yang masih ingat apa itu hak warga negara? Ada tidak yang masih ingat hak warga negara? Apa itu hak warga negara sebenarnya? Ayo silakan satu orang. Siapa yang mau ketenangan saja, sama malu. Ayo, hak warga negara. Apa itu hak warga negara? Ya, silakan Naswa. Hak warga negara adalah hak yang melekat dalam diri seseorang sebagai anggota dari negara itu. Ya. Negara ini berlaku hanya di negara itu saja. Dia tidak berlaku universal, maksudnya tidak berlaku ketika orang ini keluar dari kita berada di wilayah lain. Itu hukumnya sudah beda. Ya, beda hukumnya sudah ya. Jadi hak warga negara adalah suatu hak yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dia sebagai warga negara. Ya, contohnya tadi dikatakan Naswa, kalau dia warga negara Indonesia berarti dia punya hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau orang kalau orang Amerika berarti dia tidak punya hak warga negara. Paham ya? Oke. Kemudian hari ini kita akan mempelajari di bab 2 ya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Sebelum kita lanjut lagi, kira-kira apa kaitannya kira-kira hak warga negara yang kita pelajari kemarin, hak dan kewajiban warga negara dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Apa kira-kira kaitannya kedua materi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jabarkan atau ungkapkan? Silakan. Apa kaitannya kira-kira? Ayo, ya, silakan Amira. Ya. Jadi kan hak warga negara tadi itu hak yang dimiliki oleh setiap orang. Ya. Terus seperti kita sebagai masyarakat itu perlu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kaitan antara kedua materi ini yaitu untuk mendapatkan hak kita. Kalau perlindungan hukum ini salah satu penjabaran dari hak yang dimiliki oleh setiap orang. Ya. Oke, bagus ya. Aplaus dulu untuk. Ya, jadi tadi dia katakan Amira bahwa perlindungan dan penegakan hukum ini merupakan salah satu hak warga negara. Jadi betul ya. Jadi hak warga
warga negara ini ya salah satunya adalah dapat mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum. Ya, berarti kita ini semua ini yang berada di Indonesia kita punya hak untuk dilindungi. Ya, kemudian bagaimana apabila ada kejahatan atau suatu peristiwa yang terjadi dalam kita bisa dapat perlindungan hukum. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita lihat ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya, materinya ada di situ, konsep perlindungan dan penegakan hukum, kemudian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Oke. Ya, pada proses pembelajarannya kita nanti kita akan kembali berkelompok. Kemudian nanti ada video pembelajaran yang akan saya tampilkan berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Ya. Kemudian nanti kalian akan menganalisis, mencari solusi dari permasalahan yang ada pada video tersebut, ya, melalui nanti LKPD yang kita bagikan. Oke? Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, silakan dilihat, ya. Dannya, ya. Dengan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan berdoa bersama, ya, dengan sikap yang benar, ya, peserta didik menunjukkan perilaku beriman dalam praktik peradaan perlindungan dan penegakan hukum dengan tulus dan ikhlas. Itu tadi kita sudah lakukan tadi, kalian berdoa bersama. Kemudian melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan peduli terhadap perlindungan dan penegakan hukum dengan penuh tanggung jawab dan dengan konsisten, ya. Berarti nanti kita pembelajaran yang bersifat disiplin, ya. Nanti kalian disuruh tanya bahwa enggak? Oke. Kemudian melalui kegiatan mengamati video, nanti ada video tadi yang saya katakan itu yang ditampilkan oleh guru, peserta didik melakukan diskusi menganalisis tentang permasalahan perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat, ya, dengan dengan logis dan akurat, ya. Kemudian setelah peserta didik dan guru bersama-sama menyimak video dan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis, ya, tentang permasalahan kasus perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat dengan terampil, ya. Nah, jadi nanti kalian setelah kalian diskusi nanti kalian tampilkan nanti, ya, hasil diskusinya kalian dengan membuat nanti slide PowerPoint kayak ini nanti, ya. Kalian tampil masing-masing kelompok. Serasa kalian bisa semua itu, ya. Boleh ya? Oke, ya. Kita lanjut. Kita masuk ke pokok pembelajaran, ya. Apa itu hukum? Ya. Apa itu hukum? Kira-kira apa itu hukum? Ada yang bisa? Nah, silakan Rasti. Berdiri Rasti supaya dilihat Rasti. Hukum adalah keseluruhan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan penyelenggaraan bisa kenakan sanksi. Ya. Oblong dulu untuk Rasti, ya. Hukum tadi dikatakan oleh Rasti tadi dan Subhan tadi, ya, cukup bagus, ya, sudah bagus tadi, sudah benar, ya, apa yang mereka katakan tadi. Ya, jadi hukum ialah, ya, seperangkat aturan yang terdiri atas, ya, norma-norma dan sanksi yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Penegakan hukum, ya, kita masuk ke penegakan hukum. Penegakan hukum, ya, menurut Dimli Asidiki mengungkapkan pengertian penegakan hukum sebagai berikut. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berlangsungnya norma-norma hukum yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam sekarang kalian simak baik-baik ini videonya, ya. Nah, nanti setelah disimak video nanti kita akan buat kelompok nanti. Paham ya? Oke, saya mulai. Sebelum itu, ya, hampir saya lupa. Sebelum itu, ada yang bertanya terkait materi tadi atau menanggapi? Ada yang mau ditanyakan tadi? Kalau tidak ada, kita mulai putar video. Tidak ada, ya? Sudah paham semua, ya? Oke. Kita beralih ke ajang Tribuners, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jira menjatuhkan hukuman mati kepada 4 terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tempatnya dengan kasus Badan Narkotika Nasional bersama Polda Aceh di kawasan Kecamatan
mendadak viral pada 21 November 2021 lalu. Oke, ya. Tadi kalian sudah simak, ya. Kalian sudah simak video tentang apa tadi? Tentang apa? Hukuman mati bagi pengguna tapi pengedar atau gembong narkoba. Dari video tadi, ya, siapa yang bisa menanggapi atau bertanya berdasarkan video tersebut? Silakan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Berdiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah bagi pengedaran narkotika hanya ada hukuman mati atau ada hukuman yang lainnya? Karena banyak yang saya dapatkan berita bahwa ada pengedar narkoba tapi masih lepas juga. Oke, good ya pertanyaannya ya. Oke, ya. Jadi pertanyaannya tadi kalian itu bagus-bagus semuanya, ya, bagus-bagus semuanya. Pertanyaan pertama, pertanyaannya tadi dari temannya kalian Rasti, bertanya tentang apakah hukuman mati itu ada efek jerahnya terhadap para pengedar narkoba. Dan yang kedua, apakah tidak ada hukuman lain selain hukuman mati, ya. Nah, dari pertanyaan itu, ya, kita akan merumuskan sama-sama, mencari sama-sama apa solusi dari pertanyaan-pertanyaan tadi temannya kalian tadi, ya, dari video tadi, berdasarkan video tadi. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya akan bagi kelompoknya. Ya, silakan dilihat kelompoknya itu. Kemudian silakan kalian membagi kelompok tersebut, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya. Oke, ya, di situ silakan kalian lihat yang kepentingan kalian di situ disuruh untuk menuliskan nama yang masing-masing anggota ke kelompok. Kalau sudah paham silakan mendiskusikan di masing-masing kelompok, kemudian dituliskan di KPD-nya. Oke. Sudah selesai tugasnya semua? Sudah. Sudah selesai diskusinya ya? Sudah selesai. Sudah dapat solusinya? Sudah dapat semua solusinya? Ya, oke. Normal ya. Sekarang nanti satu persatu ya, satu persatu masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Berapa? Angkat tangan, jawab normal. Ya, silakan maju kelompok 4. Di depan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Baik, berdirinya kami di sini untuk membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kepada Akang saya persilakan. Dapat dari hukuman mati terhadap pengedar narkoba, yaitu untuk dampak dari tindakan pidana mati itu sendiri mungkin saja bisa menimbulkan efek jerah bagi penyalahguna narkoba. Akan tetapi kita tidak boleh hanya melihat salah satu dampak yang ditimbulkan. Kita juga harus memikirkan bahwa hukuman mati itu sama saja dengan mengambil hak asasi manusia atau HAM. Mencabut hak asasi manusia. Baik, itulah tadi pembahasan dari kami. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, oke, silakan teman-teman yang lainnya silakan bertanya ya. Saya batasi untuk 2 orang terlebih dahulu ya. Ya, silakan bertanya saja. Tidak apa-apa. Saya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutilawati dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 4. Kan di soal efek jerah di situ ada kalian tulis hukuman mati hanya untuk rakyat biasa dengan anarkis dan
hanya saya terangkan kalangan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena adanya sanksi kepada Kepala BNN Kota Jakarta Selatan Amrita Devi yang menyarankan bahwa Stefan sebaiknya Ya, kita lanjut ke kelompok 2 lagi, ya. Oke, kalau begitu berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan lagi kelompok berapa yang mau tampil kedua. Tengok belakang. Ya, silakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi materi presentasi kami yaitu hukuman mati bagi pengedar narkoba. Jadi dari materi ini merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya harap semuanya bisa menyimak presentasi kelompok kami. Untuk poin pertama, dampak hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Dampak dari hukuman mati terhadap pengedar narkoba yaitu untuk memberikan rasa takut bagi orang lain supaya tidak melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba serta memberikan rasa aman bagi setiap orang. Efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Jadi kami mengumpulkan data dari Badan Narkotika Nasional dalam Indonesia Drugs Report 2022 mencatat telah terjadi peningkatan atau prevalensi penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat pada tahun 2019 dan 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh penduduk Indonesia meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,92% pada tahun 2021. Selain itu, kami juga menemukan riset bahwa Amnesty International Indonesia mengatakan eksekusi mati tidak efektif untuk menekan angka kejahatan narkoba, malah justru kasusnya meningkat. Karena kenapa? Berdasarkan data di atas, pada 2015 Indonesia mengeksekusi 14 terpidana mati, akan tetapi kasus narkoba justru meningkat pada tahun tersebut. Kemudian Badan Narkotika Nasional merilis data 2016 yang juga memperlihatkan kasus kenaikan narkoba menjadi 881 kasus. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018, angka kasus narkoba kembali meningkat. Padahal BNN dan kepolisian telah melakukan tindakan dengan tembak di tempat. Dari data ini menunjukkan bahwa tindakan tembak di tempat dan hukuman mati tidak ada hubungannya dengan penurunan kasus penggunaan narkoba, malah justru mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempatan itu sangat kamu disatukan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau mulai pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria awalnya dari perwakilan kelompok 1 ini mengajukan pertanyaan kepada dengan peralihan hukuman dari hukuman mati dari eksekusi hukuman mati ke penjara seumur hidup, apakah efektif? Mengingat ada kemungkinan potensi orang yang diberikan hukuman penjara seumur hidup masih ada kemungkinan menjual di lapas tersebut. Oke. Ya, bagus ya, bagus pertanyaan. Kalau dulu lagi. Silakan jawab dulu. Jadi pertanyaan saya terkait alternatif solusi dari hukuman mati, di mana kami mengatakan bahwa ada alternatif solusinya yaitu penjara.
Kalau berdasarkan riset kami, memang tidak terlalu hukuman penjara ini juga tidak terlalu efektif untuk menghentikan kasus peredaran narkoba, karena orang yang di penjara ini juga masih bisa melakukan tindakan jual beli narkoba di lapas sendiri. Maka dari itu yang kami garisbawahi sini penegakan hukum, di mana aparat hukum harus lebih tegas dalam menindak atau mengawasi mereka yang berada di lapas sebagai pengedar narkoba. Jadi aparat penegak hukum itu yang bagian pengedar narkoba ini harus lebih diawasi, sehingga kecil kemungkinan terjadi tindak dalam penggunaan narkoba di lapas. Tidak ada yang mau bertanya? Tapi kalau tidak ada, mungkin kelompok 5 diakhiri saja presentasinya. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian tadi ya sudah masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil presentasinya kalian, ya hasil pencarian informasi yang kalian dapatkan untuk mencari alternatif solusi atau solusi dari apa itu? Ya, jadi kalian kemarin sudah melihat apa kemarin video tentang permasalahan hukuman mati pada gembong narkoba, ya. Kemudian kalian sudah apa lagi? Berdiskusi, ya, berdiskusi tentang mencari solusi alternatif konflik terkait. Oke, selanjutnya, ya kalian silakan buat kesimpulan, ya, kesimpulan dari hasil diskusinya kalian, ya, hasil presentasi dari semua kelompok, silakan buat kesimpulan, ya. Nah, tapi yang sudah kelompok 3 ya, silakan. Saya akan membacakan dari kelompok kami, yaitu diterapkannya hukuman mati tidak mengurangi peredaran atau pelaku narkoba di lingkungan masyarakat. Ada hukuman lain yang bisa diterapkan, yaitu penjara seumur hidup. Karena dari hasil diskusi banyak kelompok yang setuju jika dihukum penjara seumur hidup saja, mengingat dengan adanya HAM sehingga ada baiknya hukuman mati berganti menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan penegak hukum harusnya lebih tegas lagi dalam menanggapi kasus narkotika. Oke, ya, perlu untuk jadi kesimpulan yang kalian berikan tadi semuanya bagus, ya, menyimpulkan dengan masing-masing pendapatnya dari masing-masing diskusi dari masing-masing kelompoknya, ya, sudah bagus, selesai. Makanya tadi hukumnya jangan hanya hukum saja terus yang diperkuat, tetapi bagaimana penegakan agar tercipta perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum. Paham sudah ya? Oke. Sekarang kalau begitu di sini silakan kalian siapkan HP-nya kalian. Ya, silakan dikerjakan saja. Ya, silakan kalian ya kerjakan ya sesuai dengan apa yang ada di HP-nya masing-masing. Ya, silakan dibuka. Kasih waktu 10 menit ya. Sudah selesai semua ya? Ya, ya oke. Ya. Ya sekarang ya semua peralatan belajarnya, bukunya ya dirapikan. Ya. Dan KPD-nya dikumpulkan. Ya. Oke, semuanya duduk semua dulu depan ya. Semua duduk depan. Oke.
Jadi pembelajaran hari ini ya cukup sampai di sini. Minggu depan kita bertemu ya dengan materi berbeda lagi ya, dengan materi peran lembaga penegak hukum ya, peran masing-masing lembaga penegak hukum. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi kita tolong dipelajari baik-baik itu materinya dan nanti kita ketemu insyaallah di pertemuan berikutnya lagi. Ya. Sebelum kita keluar ya ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi dengan berakhirnya tadi doa bersama ya, kita berdoa bersama. Baik pula pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.